trader dan sahabat-sahabat profit. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew. Sekarang Andrew lagi di kantor dan Andrew lagi sempat bikin video ya. Jadi untuk hari ini Andrew akan membawakan materi sukses dan kegagalan ya dalam trading forex. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa trading itu merupakan satu jenis transaksi di mana ya kalau kita beli harganya naik, kita bisa mendapatkan profit. Tapi kalau kita beli harganya turun, ya kita tentunya akan mendapatkan resiko. Jadi trading itu bukan satu investasi yang fixed income. Untuk itulah itu perlu membahas antara kesuksesan dengan kegagalan dalam trading forex. Nah, jadi Andrew juga sudah siapkan PowerPoint-nya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa lihat di dua sumber ya. Jadi ada satu kamera dan di sini ada satu PowerPoint yang memang Andrew juga sudah sediakan. Buat teman-teman yang nanti butuh PowerPoint-nya bisa minta ke Telegram atau WhatsApp 081599108880. Silakan siapkan dulu ya. Siapkan dulu untuk alat tulis supaya teman-teman bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Baik, sekarang kita ke PowerPoint dulu teman-teman ya. Jadi trading di market menawarkan peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan dan merupakan tanggung jawab setiap trader untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk sukses ya. Jadi selama bertahun-tahun memahami pasar dan strategi perdagangan forex, jadi Andrew telah menemukan trader dan teman-teman yang membuat proses trading ini terlalu rumit ya. Jadi pada dasarnya trading itu adalah transaksi yang sangat-sangat simpel dan mudah sekali. Jadi trading itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah dagang ya. Konsep dagang dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu sama teman-teman. Konsep dagangnya itu adalah beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Nah, untuk ilustrasinya silakan teman-teman lihat di papan belakang Andrew ya. Kita akan ilustrasikan dengan spidol ini saja supaya teman-teman mudah mencernanya gitu ya. Jadi gini teman-teman, andai kata harga spidol ini adalah satu batangnya adalah 10.000. Nah, ya. Lalu kita memprediksi atau kita memiliki sumber bahwa harga spidol ini kedepannya akan naik ya. Kita memprediksi harga spidol akan naik ya. Naiknya ke berapa kita belum tahu deh ya. Yang pasti, oh ini saya dengar spidol ini tintanya harganya naik, bahan bakunya naik. Artinya apa? Artinya spidol ini juga akan naik dong. Maka supaya kita bisa mendapatkan profit, yang kita lakukan adalah kita membeli spidol ini. Nah, dalam trading kalau kita beli itu istilahnya adalah OB. Ya, OB ini bukan office boy ya, tapi open buy ya. Kita membuka perdagangan dengan membeli ya. Kita beli harganya 10.000. Nah, belinya berapa banyak? Oh, saya membeli misalnya 2. Nah, 2 apa? 2 spidol misalnya ya. 2 spidol. Kalau dalam trading biasa dikenal dengan istilah lot. Ya, lot itu singkatan dari letter of transaction. Ya, oke, misalnya saya beli 2 lot di harga 10.000. Ternyata minggu depan benar harga spidol ini naik menjadi 12.000. Nah, ya. Ketika spidol ini kita sudah beli 10.000, kita beli 2 dan minggu depan harganya menjadi 12.000, ya. Apa yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan profit? Nah, supaya kita mendapatkan profit, kita harus melakukan penjualan. Nah, kalau dalam trading disebut dengan close sell. Ya, CS ini bukan customer service, tapi close sell. Ya, close sell-nya berapa?
Close sale sesuai dengan yang kita beli. Belinya berapa? 2. Ya udah kita close sale 2. Nah, di sini sebutannya adalah sekali lagi adalah lot, letter of transaction. Jadi berapa profit bersih kita? Profitnya adalah 12.000 dikurang 10.000. Nah, ini ya, 12.000 dikurang 10.000. Ya. Hasilnya adalah 2.000 dong. Nah, 2.000 dikali 2. Nah, jadi keuntungan bersih kita adalah 4.000. Nah, ini contohnya. Ini contoh dalam kita berdagang secara konvensional maupun dalam trading juga sama seperti ini. Hanya kalau dalam trading yang kita perdagangkan adalah harga dari spidol ini. Bukan kita benar-benar beli spidol. Tapi konsepnya sama. Kita beli di bawah, jualnya di atas. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seandainya kalau kita sudah beli, tadi kan harganya kita untung nih. Misalnya kalau kita sudah beli, ternyata harganya turun. Nah, turun nih. Nah, dia turun. Misalnya menjadi 9.000, ya. Nah, ini yang disebut dengan loss, ya. Nah, ini loss. Atau kalau teman-teman belum menjual, ini namanya floating. Nah, ini floating, ya. Jadi bukannya untung, malah rugi. Tapi itulah sama seperti dagang. Kalau kita beli, harga naik kita untung, turun ya pasti rugi. Nah, hebatnya lagi kalau dalam trading, ya. Ini Andrew akan coba jelasin salah satu alternatif lain apabila harganya turun. Bagaimana ketika kita tahu, ya, harga spidol itu turun, ya. Kalau dalam konvensional kan nggak bisa, ya. Tapi kalau dalam trading harga turun kita tetap bisa untung. Caranya gimana, ya? Oke, kita buat ilustrasi lagi. Harga spidol ini adalah 10.000 nih, ya. Nah, kita prediksi harganya turun. Kita prediksi harga turun nih. Nah, turun ya, bukannya naik ya. Nah, di sini ya, kita bisa melakukan namanya adalah open sell. Ya, OS, open sell. Open sell-nya berapa? Misalnya saya open sell 2. Nah, caranya gini, ya. Jadi, kita open sell itu artinya kita menjual, melakukan kesepakatan jual. Ya, kita menjual dulu dengan harga 10.000 dengan pihak ketiga. Ya, ketika harga turun menjadi 8.000, nah misalnya dia minggu depan dia menjadi 8.000. Nah, baru kita melakukan yang namanya close buy. Ya, ilustrasi seperti ini. Jadi selisihnya dari 10.000 dikurang 8.000, ya adalah 2.000 dong. 2.000 dikali 2. Jadi di sini untungnya adalah 4.000. Nah, risikonya gimana? Tetap ada risiko. Risikonya kalau seandainya kita sudah jual, tapi harganya bukannya turun, dia malah naik. Nah, ini baru yang namanya disebut dengan resiko. Nah, banyak yang teman-teman nanya, Pak, bagaimana mungkin saya bisa menjual dulu, tapi barangnya saya belum punya, gitu loh. Nah, itulah hebatnya di dunia trading. Kita bisa menjual tanpa memiliki barang. Mengapa? Karena yang kita perdagangkan di sini adalah kontrak. Kita bukan benar-benar dagang spidolnya, ya. Kita bukan benar-benar dagang spidolnya, tapi yang kita perdagangkan adalah kontrak dari nilai spidol, kontrak dari nilai emas, kontrak dari nilai oil, kontrak dari nilai falas. Itu yang kita perdagangkan. Nah, kenapa kita bisa jual dulu? Karena kita sudah mendepositkan dana, ya, ke broker yang kita percayai. Jadi itu konsepnya. Two-way opportunity. Harga naik kita bisa untung, turun juga bisa untung. Kita kembali ke PPT ya, ke PowerPoint ya. Jadi banyak juga mereka itu selalu menyalahkan orang lain atas kerugian mereka dan tidak bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh. Terkadang Andrew juga mendengar kata-kata seperti pasar adalah musuh kita. Kita tidak ada untung di forex, ya. Mekanis, rahasia forex dan lain-lain. Menurut saya anggapan ini adalah salah. Rahasia kesuksesan trading adalah diri kita sendiri, dan sekali lagi musuh kita adalah diri Anda sendiri. Jadi begini, dalam trading teman-teman ya, semua keputusan itu diambil oleh diri kita sendiri. Jadi diri Anda adalah ya yang memutuskan mau beli di mana, mau jual di mana, mau close di mana.
Jadi ketika kita menemukan sebuah resiko, jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Jangan pernah kita menyalahkan si anu, jangan pernah kita menyalahkan si itu. Dan jangan pernah menganggap pasar itu adalah musuh. Karena kenapa? Pasar itu tidak bisa dilawan. Bertemanlah dengan pasar. Trend is your friend, market is your friend. Ketika kalian bisa menjadi teman oleh market, maka kalian akan mendapatkan benefit dari pergerakan harga market. Tetapi ketika kalian menganggap market itu sebagai musuh, artinya teman-teman harus mengalahkan pasar. Pertanyaannya, berapa banyak uang kalian untuk bisa mengalahkan pasar? Impossible, ya. Ini adalah perdagangan dunia. Bahkan satu bank sentral di dunia pun, ya bank sentral pun di salah satu negara pun tidak bisa memonopoli perdagangan forex. Tidak ada satu pihak pun yang bisa memonopoli harga emas. Jadi, jangan pernah melawan pasar. Selalu berteman dengan pasar dan ingat, ya, ada pepatah mengatakan kalau kita tidak bisa mengalahkan musuh kita, maka kita harus menjadi temannya. Ya, sudah pasti kita nggak bisa ngalahin pasar, ya sudah, kita menjadi temannya aja. Nah, jadi ketika kita bisa berteman dengan pasar, kita bisa follow trend dengan pasar, kita bisa memprediksi pasar, akhirnya kita bisa mendapatkan benefit dalam bentuk profit. Jadi itu teman-teman ya. Andrew mau sampaikan satu fakta yang menarik dalam dunia trading ya. Jadi tidak ada profesional yang terlatih di bidang apapun yang mencapai tingkat spesialisasi tanpa kerja keras dan pengalaman yang luas. Setiap bidang profesional membutuhkan komitmen dan kesiapan dalam menghadapi kesuksesan dan kegagalan. Memang kegagalan bisa menjadi guru terbaik. Kita harus belajar kegagalan untuk menjadi operator yang baik. Nah, jadi apabila teman-teman ingin profesional dalam hal trading, sama seperti apabila teman-teman ingin menjadi profesional di bidang lain. Sekarang Endo tanya, pilot ya, supaya dia kan ada tingkatannya ya, ada kapten, ada co-pilot ya. Bagaimana cara seorang pilot bisa menjadi seorang kapten? Itu dilihat dari jam terbang. Sama, dalam trading juga seperti itu teman-teman. Dalam trading itu sama persis ya. Semakin lama ya jam terbang kita berada di dalam pasar, semakin lama jam terbang kita berada di dalam market, maka jam terbang kita akan semakin tinggi. Tetapi apabila jam terbang kita belum tinggi, jam terbang kita tidak banyak, maka apa? Maka yang terjadi adalah kita hanya mengambil keputusan berdasarkan tebak-tebakan, mengambil keputusan berdasarkan dari feeling, dan itu harus segera teman-teman hindari. Ingat ya, makin tinggi jam terbang teman-teman, maka makin tinggi pula ya, makin tinggi pula kesanggupan teman-teman untuk membaca market ya. Berikut Andrew akan sampaikan dasar-dasar perdagangan forex ya. Jadi ketika teman-teman awal-awal mencoba, teman-teman gagal, jangan pernah menyerah. Lakukan evaluasi. Cek kenapa posisinya ini fail. Support dan resisten dalam pasar yang teman-teman sekarang lihat, time frame apapun berada di mana.